Assalamualaikum, selamat pagi kalian semua teman-temanku yang di online. Apa kabarnya di hari libur ini? Semoga libur kalian di sana selalu menyenangkan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di channel aku, channel Kebun Anggur Rumahan. Nah teman-teman, di hari ini aku mau sedikit berbagi pengalaman atau sharing ya, cara kita memperbanyak bibit anggur ya teman-teman, cara menyambung bibit anggur lokal dengan tunas yang masih muda. Nah yuk kita simak videonya teman-teman sampai selesai ya, agar teman-teman bisa mengikuti trik-trik dari aku ya, terutama untuk pemula yang masih tahap belajar seperti saya. Di sini kita belajar bersama. Yuk kita ikuti teman-teman penjelasannya. Nah, terkadang aku sering lihat ataupun aku sering cari tahu ya teman-teman, umur berapakah bibit lokal ini bisa kita sambung. Nah ada yang bilang harus sebesar sedotan ya teman-teman, tapi di video ini aku berbagi pengalaman aku, terutama tentunya ya teman-teman, karena dari pengalaman ini aku bisa berbagi. Nah ini sebenarnya bibit yang ini belum terlalu besar ya teman-teman, belum ada satu sedotan, tapi ini udah banyak yang aku sambung ya teman-teman, dengan batang yang masih muda juga. Karena kalau batang masih muda terus kita sambung dengan batang juga tunas juga yang impornya masih muda, itu keberhasilannya itu sangat besar ya teman-teman, terutama yang seperti aku lakukan di sini di video ini. Ini contohnya teman-teman, ada dua cara. Cara yang pertama berarti aku sambung pucuk seperti ini ya teman-teman. Nah sambung pucuk seperti ini, nah yang ini ya teman-teman, ini aku sambung pucuk seperti yang pernah aku bikin video untuk teman-teman. Ini masih muda dan ini atasnya masih muda, cuman atasnya aku pangkas ya teman-teman. Terus ini aku bungkus dengan parafilm. Nah semoga ini juga bisa berhasil ya, seprut. Nah cara yang satunya lagi teman-teman, bisa menggunakan dengan pucuk impor yang masih muda, bahkan ini masih sangat muda ya teman-teman pucuknya ya. Aku kemarin pas lagi SL break ya, jadi ini yang muda-muda sayang kalau aku buang ya. Ini aku sambung ya, ini anggur black, ini anggur jubil ya teman-teman. Nah di sini karena batang lokal masih muda, kita juga sambung dengan impor yang masih muda juga. Nah ini udah 3 hari teman-teman, dan ini masih kelihatan seger ya, karena kita sungkup ya teman-teman. Kalau kita menggunakan trik yang seperti ini dengan batang impor yang masih muda, nah nanti kita sungkup ya seperti ini. Kenapa kita harus sungkup? Karena biar ini tidak kering ya teman-teman. Nah itu yang kedua. Nah apakah ini bisa berhasil? Nah nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Seminggu kalau enggak 2 minggu nanti aku share lagi ke teman-teman ya. Nih aku bikin sungkupan itu juga banyak teman-teman. Ini ada yang trans, ada yang jubil kemarin. Nah seperti ini teman-teman. Ini sekitar 3 hari ya, ini juga sudah mengembun ya.
Ini plastiknya ya teman-teman. Nah, jadi cara kita menyambung bibit lokal dengan impor, kalau batang lokalnya masih muda, belum sebesar sedotan, apakah bisa disambung? Tetap bisa ya teman-teman, tapi dengan mengambil yang lokal, yang impornya juga masih muda ya teman-teman. Jadi keberhasilannya itu lebih besar. Ada contohnya teman-teman yang sudah aku sambung dan berhasil. Inilah contohnya teman-teman. Nah, ini adalah anggur trans ya. Yang ini teman-teman, ini sudah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu aku pernah bikin menyambung 2 ya, anggur trans, yang satu gagal. Nah, yang satu ini berhasil teman-teman. Ini aku dengan batang yang masih muda. Ini belum, lokalnya belum ada 1 sedotan nih teman-teman. Nah, ini impornya juga yang masih muda, tapi ini dengan aku pangkas atasnya dan mata tunas yang hampir seprut aku kasih parafilm ya teman-teman. Nah, ini akhirnya seprut seperti ini. Nah, kalau kita udah bisa yang bikin seperti ini, nah semoga juga dengan cara yang seperti ini juga bisa berhasil ya teman-teman. Jadi banyak cara ya sambung anggur lokal dengan impor yang keberhasilannya tinggi dengan menyambung yang muda dengan yang muda ya teman-teman. Karena aku sudah ada hasilnya teman-teman yang ini. Nah, jadi bukannya aku nggak sabaran ya, oh harus nunggu 1 sedotan, tapi kenapa belum 1 sedotan udah aku sambung ya? Karena aku pingin tahu aja teman-teman. Nah, akhirnya kan berhasil ya. Nah, yang seperti ini pun nanti kalau berhasil aku share lagi ya ke teman-teman untuk berbagi ilmu ya, untuk berbagi pengalaman. Jadi jika teman-teman yang baru memiliki bibit lokal terus belum sebesar sedotan, terus mau nyambung ragu-ragu, nggak apa-apa teman-teman, buktinya kan juga aku berhasil ya. Tapi harus ada trik dan caranya. Nah, semoga di video hari ini sedikit menginspirasi ya, terutama untuk para pemula yang masih selalu ingin tahu, yang masih tahap belajar seperti aku juga. Ini semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-temanku semuanya. Nanti jika 1 minggu atau 2 minggu ini berhasil teman-teman, nanti aku bagi videonya lagi ya, dan aku kasih tahu caranya. Kalau belum berhasil, belum aku kasih tahu caranya teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini yang sudah jelas berhasil, nah ini juga aku udah pernah bikin videonya ya teman-teman, sambung pucuk ya. Tapi ini dengan tunas muda juga yang hampir seprut nih teman-teman. Dalam hatiku, aduh ini kering enggak ya, ini bisa enggak, tapi ternyata alhamdulillah teman-teman. Nah, kita kalau sudah seperti ini, usia sudah 2 minggu ini ya teman-teman, apa 1 minggu nih Pak kira-kira ya. Nah, ini udah seperti ini, kita langsung kena sinar matahari nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi yang aku sungkup-sungkup ini aku taruh di sini, yang nggak terlalu kena sinar matahari. Kalau yang ini 3 hari ini udah kelihatan seger banget, udah aku taruh langsung ya. Semoga ini berhasil semua teman-teman. Cukup sekian dulu video dari aku ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Terima kasih untuk yang selalu hadir dan yang sudah like, subscribe di video aku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.